Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika tingkat lanjut pada materi fungsi akar. Materi ini ada pada kelas 11 pada fase F+. Silakan menyaksikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah definisi dari fungsi akar atau yang bisa disebut juga sebagai fungsi irasional. Fungsi akar yaitu fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar atau suatu fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Jadi pada fungsi akar ini kita akan mengenal yang namanya radikan. Radikan adalah domain yang terletak di bawah tanda akar. Pada fungsi akar, semesta pembicaraan materinya adalah bilangan real. Sehingga syarat dikatakan suatu fungsi akar apabila nilai di dalam akarnya itu tidak negatif. Berikut adalah definisi umum dari fungsi akar. Jika Gx adalah suatu fungsi dan n adalah bilangan bulat yang lebih dari 1, maka fx sama dengan akar n dari Gx, di mana Gx lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk mengidentifikasikan yang mana yang merupakan fungsi akar. Dari keempat fungsi tersebut, kita mengetahui bahwa yang merupakan fungsi akar adalah nomor 1 dan nomor 2, di mana pada nomor 1 dan nomor 2 radikannya mengandung sebuah variabel, sedangkan untuk ketiga dan keempat bukan merupakan fungsi akar karena tidak ada variabelnya. Kemudian kita akan menggambar grafik dari fungsi akar. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi akar. Ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan domain atau daerah asalnya. Syaratnya Gx, dalam hal ini definisinya kan tadi fx sama dengan akar dari Gx, di mana Gx-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0, atau bisa juga kita sebut radikannya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik awalan. Nah, titik awalan ini ada syaratnya juga, di mana radikannya itu harus sama dengan 0. Setelah kita mencari nilai x-nya, maka kita substitusikan nilai x tersebut ke fungsi akarnya. Lalu yang ketiga, kita menentukan titik potong, bisa di sumbu x atau di sumbu y. Yang keempat, kita menentukan titik bantu. Lalu yang kelima, kita gambarkan fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke orientasi masalah. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional, Sekolah Nina mengadakan lomba gerak jalan antar kelas. Setiap peserta harus mencatat waktu dan jarak latihan hariannya untuk dilaporkan ke guru PJOK. Nina yang mewakili kelasnya sangat semangat berlatih setiap pagi dari rumah menuju sekolah. Ia mencatat waktu dan jarak tempuh hariannya menggunakan aplikasi di HP-nya. Setelah beberapa hari, guru PJOK mengamati bahwa ada hubungan antara waktu berjalan dan jarak yang ditempuh Nina. Nah, hubungan tersebut dapat dimodelkan oleh fungsi berikut. Sx sama dengan akar x, di mana x adalah waktu dalam menit sejak Nina mulai berjalan. Sx adalah jarak dalam kilometer yang telah ditempuh Nina dari rumah. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan domain dari fungsi tersebut. Yang kedua, berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh Nina setelah 4 menit berjalan. Dan yang ketiga, gambarkan grafik fungsi Sx, lalu jelaskan bentuk grafiknya. Penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan domain. Diketahui di soal bahwa fungsi akarnya yaitu Sx sama dengan akar x. Syarat untuk menentukan domain, Gx lebih besar atau sama dengan 0, atau yang bisa kita sebut sebagai radikan lebih besar atau sama dengan 0. Pada soal ini fungsinya yaitu Sx sama dengan akar x, radikannya adalah x. Maka kita bisa menentukan domainnya itu x lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita bisa tulis bahwa domain dari fungsi Sx sama dengan x, di mana x lebih besar atau sama dengan 0 dan x anggota bilangan real. Yang selanjutnya B,
kita menentukan jarak yang sudah ditempuh oleh Nina setelah 4 menit berjalan. Nah, berarti kita bisa substitusi nilai X itu sebagai 4, maka S4 sama dengan akar dari 4, yaitu 2 km. Jadi jarak yang sudah ditempuh oleh Nina selama 4 menit berjalan yaitu 2 km. Yang selanjutnya, kita akan menggambar grafik fungsi akar dari Sx sama dengan akar X. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan domainnya, di mana kita mengetahui bahwa domainnya adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, kita menentukan titik awal, yaitu syaratnya Gx sama dengan 0 atau radikannya itu harus sama dengan 0. Nah, radikan pada fungsi ini adalah X, maka X sama dengan 0. Setelah kita mengetahui nilai X, kemudian kita substitusikan nilai X ke fungsi Sx, maka S0 sama dengan akar 0, di mana S0 sama dengan 0. Jadi titik awalannya adalah 0,0. Lalu yang selanjutnya kita menentukan titik potong. Yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Berarti kita substitusi nilai X menjadi 0, maka S0 sama dengan akar 0. Jadi S0 sama dengan 0. Maka titik potong sumbu Y sama dengan 0,0. Kemudian kita coba cari titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Nah, Y itu kan sama dengan Sx, jadi Sx sama dengan 0 sama dengan akar X. Nah, kemudian kedua ruas ini kita kuadratkan, berarti 0 kuadrat sama dengan akar X dikuadratkan. Jadi kita dapat bahwa X sama dengan 0. Maka titik potong dari sumbu X adalah 0,0. Setelah kita menentukan titik awalan dan titik potong, kemudian kita menentukan titik-titik bantu pada fungsi akar tersebut. Kita tahu bahwa titik awalannya itu 0,0, kemudian kita tahu bahwa domainnya itu harus X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti kita bisa mencari titik-titik lain dari komponen-komponen tersebut. Misalkan kita mengambil X-nya itu sama dengan 1, berarti kita substitusi X-nya itu 1, berarti S1 sama dengan akar dari 1, berarti kan Y sama dengan Sx itu sama dengan 1, berarti 1,1. Kemudian kita bisa pilih bilangan real yang bisa menghasilkan bilangan yang bulat gitu. Nah, misalkan X-nya itu sama dengan 4, berarti kita bisa dapat akar 4 itu sama dengan 2, jadi titiknya 4,2. Kemudian titik-titik berapa lagi yang bisa menghasilkan bilangan bulat? Berarti 9. Akar dari 9 itu sama dengan 3, berarti 9,3. Kemudian ada 16, berarti 16,4, dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah grafik fungsi akar, di mana ada titik 0,0, ada 1,1, 4,2, 9,3, dan 16,4. Akan menghasilkan grafik seperti pada gambar. Kesimpulan dari materi ini, fungsi akar adalah fungsi yang melibatkan operasi akar. Grafik fungsi akar berbentuk setengah lengkung dan memiliki titik awal atau biasanya titik asal atau titik tertentu tergantung bentuk fungsinya. Fungsi ini memiliki domain terbatas pada bilangan real yang menghasilkan nilai di dalam akar tidak negatif. Dalam mempelajari fungsi akar, peserta didik belajar menentukan domain, range, serta cara menggambarkan grafik berdasarkan transformasi fungsi dasarnya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi mutlak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Berikut ada beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.